Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Sabtu, tanggal 15 April tahun 2023 ini, saya akan mengomentari Bupati Purwakarta habis menutup gereja di Ciduk KPK. Bupati Purwakarta tidak pantas perilakunya berjoget-joget dengan warga setempat di hadapan publik, tidak menjaga kedudukannya sebagai bupati, sebagai kepala daerah tingkat 2 se-Kabupaten Purwakarta. Selesai berjoget-joget dengan masyarakat, beberapa hari kemudian menutup gereja GKPS dengan tuduhan belum ada izin bangunan gerejanya. Sepertinya Bupati Purwakarta ini pendukung garis keras yang tidak ada toleransi sesama pemeluk agama yang berbeda. Dan tidak lama kemudian di dua karmanya yang menyakiti hati orang Kristen, tidak lama berselang Bupati Purwakarta diciduk atau ditangkap KPK karena melakukan perbuatan korupsi. Bupati Purwakarta sudah dibawa ke KPK Gedung Merah Putih di Jakarta dan ditahan di sana sampai hasil pemeriksaan KPK selesai atas diri Bupati Purwakarta dan anggota DPRD Kabupaten Purwakarta. Setelah selesai pemeriksaan di KPK, selanjutnya diserahkan ke pengadilan negeri untuk diperiksa dan dijatuhkan hakim hukumannya sesuai perbuatannya. Untuk mendapat alat bukti, KPK memeriksa anggota DPRD Kabupaten Purwakarta. Bila sudah cukup alat buktinya, Bupati Purwakarta ditingkatkan ke tahap penyidikan sebagai tersangka. Atas karma yang menimpa Bupati Purwakarta, semua kekayaannya yang diperoleh dari hasil korupsi akan dirampas KPK. Untuk negara dan Bupati Purwakarta, seorang perempuan akan berada dalam penjara. Untuk merenungkan atas perbuatannya, ada atau tidak ada hubungannya perbuatannya dengan penutupan gereja GKPS Purwakarta. Sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Dasar 45, 5 agama yang diakui pemerintah sama kedudukannya di hadapan hukum, dan setiap yang berbeda agama harus hidup toleransi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Penutupan gereja GKPS yang dilakukan Bupati Purwakarta sangat menyakiti hati warga Kristen gereja GKPS. Biasanya orang yang menzolimi, yang tidak melakukan kesalahan atau menyakiti hati orang yang begitu mendalam, pasti yang Maha Kuasa akan menghukumnya. Dalam hal ini Bupati Purwakarta menyakiti umat gereja GKPS. Tuhan yang Maha Kuasa membalasnya lewat KPK menciduk Bupati Purwakarta. Harapan saya Bupati Purwakarta, seorang wanita, dihukum sesuai perbuatannya atas perbuatan korupsi yang dilakukannya yang merugikan uang negara atau uang rakyat. Bupati Purwakarta tidak pantas perilakunya berjoget-joget dengan warga setempat di publik, tidak menjaga kedudukannya sebagai bupati, sebagai kepala daerah tingkat 2 se-Kabupaten Purwakarta. Selesai berjoget-joget dengan masyarakat, beberapa hari kemudian menutup gereja GKPS dengan tuduhan belum ada izin bangunan gerejanya. Sepertinya Bupati Purwakarta pendukung garis keras yang tidak ada toleransi sesama pemeluk agama yang berbeda. Dan tidak lama kemudian di dua karmanya yang menyakiti hati orang Kristen. Tidak lama berselang Bupati Purwakarta diciduk atau ditangkap KPK karena melakukan perbuatan korupsi. Bupati Purwakarta sudah dibawa ke KPK Gedung Merah Putih di Jakarta dan ditahan di sana sampai hasil pemeriksaan KPK selesai atas diri Bupati Purwakarta dan anggota DPR Purwakarta. Setelah selesai pemeriksaan di KPK, selanjutnya diserahkan ke pengadilan negeri untuk diperiksa dan dijatuhkan hakim hukumannya sesuai perbuatannya. Untuk mendapat alat bukti, KPK memeriksa anggota
DPRD Kabupaten Purwakarta. Bila sudah cukup alat buktinya, Bupati Purwakarta ditingkatkan ke tahap penyidikan sebagai tersangka. Atas karma yang menimpa Bupati Purwakarta, semua kekayaannya yang diperoleh dari hasil korupsi akan dirampas KPK untuk negara, dan Bupati Purwakarta, seorang perempuan, akan berada dalam penjara. Untuk merenungkan atas perbuatannya, ada atau tidak ada hubungan perbuatannya dengan penutupan gereja GKP Purwakarta. Sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Dasar 45, 5 agama yang diakui pemerintah sama kedudukannya di hadapan hukum. 5 agama itu adalah agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan Konghucu. Dan kelima agama itu sama kedudukannya di hadapan hukum. Dan setiap yang berbeda agama harus hidup toleransi di tengah kehidupan masyarakat. Penutupan gereja GKPS yang dilakukan Bupati Purwakarta sangat menyakiti hati warga Kristen gereja GKPS. Biasanya orang yang menjolimi, yang tidak melakukan kesalahan atau menyakiti hati orang yang begitu mendalam, pasti Yang Maha Kuasa akan menghukumnya. Dalam hal ini Bupati Purwakarta menyakiti umat gereja GKPS. Tuhan Yang Maha Kuasa membalasnya lewat KPK menciduk Bupati Purwakarta. Harapan saya Bupati Purwakarta, seorang wanita, dihukum sesuai perbuatannya atas perbuatan korupsi yang dilakukannya yang merugikan uang negara atau uang rakyat. Sekian dan terima kasih.